Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita ada menu baru, namanya ngiklan alias ngisi kantong lah kan. Ya, sekali-kali bikin video yang ada komisinya gitulah, kira-kira. Apa yang kita iklanin? Yang kita iklanin adalah Wasiap ya, Wasiap WhatsApp Gateway yang siap gitu. Nah, di Wasiap ini ada fitur untuk membuat Smart Auto Reply Chatbot gitu. Jadi apa itu Smart Auto Reply Chatbot? Itu adalah chat yang memiliki alur. Nah, alurnya bisa bercabang, bisa beranak dan beraneka ragam gitu. Nah, gambarnya itu seperti apa sih chatbotnya? Kita bisa lihat di sini. Kira-kira akan seperti ini ya. Ini bagannya, jadi nanti ada menu utama. Menu utama itu terdiri dari 3 submenu. 1 info, 2 daftar, 3 saran. Nah, kalau kita ketik 1 yaitu info, dia masuk ke submenu berikutnya di menu info ini. Di menu info ini ada lagi menunya, ada tarif, asuransi, dan jadwal. Kemudian dari tarif nomor 1 hasilnya ke sini, ini akhir dari alurnya, cabang alurnya. Yang kedua asuransi, nah ini menuju ke sini masih ada lagi submenunya lagi. 1 list asuransi yang bekerja sama, 2 BPSJ, ya nggak boleh sebut merek ya. Oke. Kemudian ini dari sini nomor 1 lanjut lagi ke list asuransinya. Nah, ini sudah yang terakhir, ada asuransi ayah, ada asuransi prode, dan bini love ya, bini tercinta. Oke. Yang kedua ini lanjut ke sini. Nah, mohon maaf kami belum bekerja sama dengan Bapak SJ gitu ya, kira-kira ya. Jadi dari menunya bercabang, beralur, dan beranak pinak serta beraneka ragam ya, gitulah kira-kira ya. Nah, ini dibuat dengan Wasiap ya. Wasiapnya itu ada di sini. Ya. Ada di sini. Oh, saya udah login ya. Saya coba logout dulu ya. Ya, silakan cek di sini. Kunjungi di wasiap.my.id, kemudian bikin akun aja, start free trial gitu. Karena saya sudah punya akunnya, saya masuk saja, login. Nah, nanti begitu masuk dapat trial selama 1 minggu ya. Oke, di sini menunya ada di mana untuk membuat chatbotnya? Oh ya, sebelumnya pastikan dulu device-nya sudah connected ya, sudah dihubungkan dan connected. Kemudian menunya ada di sini, di menu. Kita bikin menu di sini. Kita tambah data. Nah, ini pertama kali adalah menu. Kita lihat kembali si bagannya. Ini ada menu utama, terus dalamnya ada 3 submenu ya, info, daftar, saran. Oke, kita coba bikin. Nah, di sini buatnya menu utama. Menu utama. Template-nya 1 info, 2 apa tadi ya? 2 itu daftar, 3 saran. 2 daftar, 3 saran. Kata kunci. Nah, kata kunci ini nanti yang akan diketikkan. Jadi kalau misalnya kita ketiknya menu, maka nanti akan dibalas dengan chat ini, info, daftar, saran. Kemudian ini submenu dari menu mana? Karena ini awal, ini bukan submenu tapi menu utama, jadi tidak ada. Apakah kata kunci apapun dapat memunculkan pesan ini? Oh enggak.
Kalau ini kata kunci apapun, jadi maksudnya kalau kita ketik apa saja, nanti dia muncul si chat ini. Tapi karena kita sudah menentukan kata kuncinya adalah menu, maka ini pilihannya menjadi tidak. Apakah ini menu terakhir dari sebuah alur? Oh enggak, ini masih menu awal, jadi tidak. Nah ini teman-teman bisa tambahkan juga gambar di sini, gitu ya. Tapi kalau ini saya nggak sertakan, ini kemudian saya simpan. Jadi menu utama, info, daftar, saran, kata kuncinya menu, ini bukan sub menu, ini juga bukan dari akhir dari sebuah alur, dan ini kata kuncinya kita sudah tentukan dengan kata kunci menu, jadi ini tidak. Dan kita simpan. Oke, simpan. Kemudian kita filter di sini. Pilih device yang ini, filter, ya muncul nih sudah menu utama, pesan perintah, perintah acaknya enggak, ya ini gambarannya di sini. Kemudian ada berikutnya, kita lihat lagi di bagannya, kita lihat lagi di bagannya. Ada menu ini, info, menu info. Kita masuk ke menu info ya. Satu kotak ini nih, menu info. Ini satu kotak ini akhir ya. Ini akhir. Nah, yang menu berarti yang ini nih. Yang ada sub menunya lagi. Kita coba, mana dia? Kita kembali lagi ke WhatsApp. Kita tambah data. Nama menunya adalah info. Kemudian template menunya tadi kita lihat lagi apa? Info itu menu templatenya adalah tarif asuransi jadwal. Tarif asuransi jadwal. Tarif 2 asuransi 3 jadwal. Kata kuncinya kita bikin info. Submenu dari mana? Nah dia submenu dari menu utama kan. Ya kita lihat lagi. Si info ini submenu dari sini. Dari menu utama tadi. Kita kembali lagi. Kata kunci apapun, misalkan ini kita pilih tidak. Apakah ini menu terakhir dari sebuah alur? Tidak. Kemudian kita simpan. Kita kembali filter. Ya kan? Nih. Ini sudah kelihatan di sini nih, ada apanya ya, tree-nya ya, sub-subnya. Jadi 1 titik 1 info. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Nah, 1 ke sana, daftar. Daftar ini menuju kemana? Ke menu dengan template daftar. Ya, kita bikin menu daftar. Kita bikin menu daftar. Mana dia? Tambah data, menu daftar bang. Oke. Template menunya apa? Ini ya. Kita coba Ctrl C aja. Kita copy. Ya. Panjangan ya. Silahkan. Ya, misalnya silahkan klik link ini untuk daftar. Nah, nanti bisa diganti. Ini bisa dilebarin ya kalau kurang lebar. Tuh. Kata kuncinya daftar. Submenu dari mana? Nah, ini submenu dari si
menu utama gitu. Kita cek lagi. Ya, si daftar ini submenu dari menu utama. Ini tidak. Apakah menu terakhir dari sebuah alur? Nah, ini adalah menu terakhir. Jadi pilihannya iya. Dari mana? Dari sini nih. Nih. Ini menu terakhir, udah nggak ada beranak lagi dia, udah nggak bercabang lagi. Ini berarti menu ini sudah yang terakhir, N ya. Jika sudah, kita simpan. Ya, kita cek lagi. Ini kenapa di filter, karena ini nanti bisa beberapa device ya. Jadi ini filternya diaktifkan dulu baru muncul ya. Ini sudah benar ya. Menu utama terdiri dari info, daftar, dan ini adalah akhir dari sebuah alurnya. Masih ada satu menu lagi di menu utama. Ini saran ya. Menu saran, kita copy lagi aja. Menu saran. Kita tambah lagi. Nama menunya apa? Saran. Isinya ini. Ya. Ke enter ya. Kemudian kata kuncinya enggak, kita pilih saran. Submenu dari mana? Submenu dari menu utama. Ini tidak. Apakah saran adalah akhir sebuah alur? Iya. Saran adalah akhir dari alurnya. Tuh, sudah terakhir dia. Yang ketiga saran habis. Kemudian kita simpan. Kita cek lagi. Ya kan? Menu utama terdiri dari ini. Satu info, daftar, dan saran. Oke. Berikutnya, kita cek lagi. Anak-anaknya lagi nih. Si info punya anak lagi nih. Punya cabang lagi dia. Satu adalah tarif, dua asuransi, tiga jadwal. Oke. Tarif, asuransi, jadwal. Oke, kita bikin yang tarif dulu atas. Menu tarif. Kita tambah data. Tarif. Isinya. Ya, kita copy aja. Copy saja. Copy di sini. Kita rapikan dulu. Ya. Misalnya ini. Kata kuncinya adalah tarif. Submenu dari mana? Nah ini. Submenu dari info dia. Kita cek ya. Dia submenu. Nah, tarif ini adalah submenu dari si info nih. Bukan dari menu utama. Jadi dia dari si info. Si info. Tidak. Apakah ini akhir dari sebuah alur? Apakah dia akhir dari sebuah alurnya? Oh ya, sudah end dia. Jadi sudah akhir dari alur. Kita pilih dari yes. Oke, kita simpan. Kita coba cek lagi. Selalu cek and recheck. Nah, ini kan 13 beranak lagi jadi 131 gitu. Kita tambah lagi. Di info tadi ada 3 menu. Ada asuransi. Ya. Asuransi. Asuransi.
Copy asuransi, jangan dipisah ya, jangan dipisah. Asuransi. Asuransi. Ya, paste di sini kontennya. Asuransi, oke. Kata kuncinya asuransi. Submenu dari info tidak. Apakah ini menu terakhir Balur? Tidak, dia masih punya anak lagi kan. Si asuransi masih punya anak lagi ke sana tuh. Jadi dia tidak end, belum berakhir alurnya. Kita simpan. Kita kembali cek lagi. Nah, sama kan? Bener? 131 anaknya 132 asuransi. Oke, satu lagi jadwal ya kalau nggak salah namanya tadi. Jadwal itu ya ini ya. Copy ke sini. Ya. Ini jadwal, ada poli anak, poli bedah, ada poligami. Ya. Jadwal kata kunci jadwal, submenu dari info. Ini tidak, ini tidak. Kan dia belum berakhir kan, si jadwal masih punya anak lagi kan. Oh iya tuh, si jadwal masih punya anak lagi kakak. Si jadwal masih punya anak lagi. Oke, kita simpan. Kita cek kembali lagi. Ya, dari info turun lagi anaknya, tarif asuransi jadwal. Oke, kita lanjut ke percabangan berikutnya. Dari asuransi ini ya, dari asuransi ada dua anaknya lagi nih, dua cabang lagi. Satu adalah list asuransinya, list asuransi. Kita bikin list asuransi. Kita tambah nama menunya list asuransi. Isinya ini. Ya, asuransinya adalah ini. Asuransi Ayah, ya, asuransi Prode, asuransi Bini Love. Ya. Kata kuncinya ini nggak usah kita isi, nggak apa-apa. Submenu dari mana? Nah, si list asuransi ini adalah submenu dari asuransi. Kita cek lagi coba. List asuransi ini adalah submenu dari asuransi, gitu, ya kan? Iyalah, iyalah. Asuransi, kemudian ini tidak, salah, tidak. Apakah ini menu terakhir dari sebuah alur? Ya, karena dia sudah end ya, terakhir ya. Dia sudah yang terakhir, end. Allah gue N. Oke, kita simpan, kita cek lagi, selalu cek ya supaya nggak salah gitu. Ntar kalau salah bisa berabe. List asuransi ya 1331 ya, sini asuransi itu. Dia ada apa lagi? List asuransi anak yang keduanya ini. Nah, ini dia anak yang keduanya. BPSJ. Kita kembali. Tadi apa ya namanya ya? Menu menunya BPSJ. Oke, menu BPSJ. Tambah data, menunya BPSJ, Bapak saja. Mohon maaf, kami belum bekerja sama dengan Bapak saja.
Kata kuncinya kita nggak usah. Kemudian ini, nah ini dari submenu mana? Submenu dari si asuransi. Tidak. Sebuah akhir sebuah alur, ya. Ya, dia sudah N kan? Sini, ya. Ini nggak harus ditulis N ya, ini boleh dihapus kok ini. Ini biar memudahkan aja pas pembuatannya. Sebuah alur kita simpan. Kita cek lagi. Ya kan? Asuransi punya dua submenu lagi, yaitu list asuransi dan list bapak saja. Lanjut lagi. Ini sudah. Sekarang yang ini jadwal. Nah, jadwal ada ini ya. Poli anak. Oke. Namanya menu poli anak. Kita tambah lagi menu poli anak. Template-nya ini. Oke. Kok nggak ada? Senin, ya. Misalnya jadwalnya ini. Kemudian submenu, submenu dari jadwal, ya kan? Dia submenu dari jadwal yang ke satu poli anak. Oke. Ini tidak. Apakah ini alur sebuah? Apakah ini akhir dari sebuah alur? Iya. Oke, simpan. Ya, kita ke filter lagi, coba kita pastikan saja. Ya, 133 jadwal. Ada dia si poli anak jadi subnya. Selanjutnya poli beda. Poli beda. Kita tambah ke poli beda. Ya. Kita rapikan dulu. Poli beda. Selasa Kamis misalnya. Submenu dari mana dia? Submenu dari jadwal. Ini tidak. Akhir, yes. Simpan. Oke. Kita cek lagi. Ya kan? Poli beda. Sudah masuk dia. Kemudian berikutnya satu menu lagi yang terakhir ya. Nah ini poli ini nih, poligami ini dengan perjanjian. Janjian dulu ya kalau mau ke poligami ya. Kita tambah lagi ke poligami. Kita janjian dulu ke sini. Dengan perjanjian. Submenu dari jadwal. Oke. Tidak. Akhir dari sebuah alur. Yes. Kita simpan. Kita cek lagi. Nah, sudah nih ya. Menu utama terdiri dari daftar, saran, info punya anak lagi namanya tarif dan asuransi punya anak lagi, list dan bapak saja, jadwal, poli anak, poli udah dan poligami. Oke, sepertinya sudah ya, sudah semua kan ya. Saran udah ada belum tadi ya? Saran
Udah, saran udah ada ya. Daftar saran info. Nah, sekarang kita tentukan menu optionnya. Menu optionnya itu ini nih, pilihan angka-angkanya nih. Kita coba dulu ya, biar kelihatan gambarnya seperti apa. Tambah menu. Nah, ini. Di sini ada nama aksi. Triggernya aksi dari menu apa, menuju kemana. Jadi gini ceritanya. Jadi begitu nanti pertama kali user chat kata menu, nanti muncul ini kan. 1 info, 2 daftar, 3 saran. Nah, nanti si usernya tinggal ketik lagi 1. Nah, ketika ketik angka 1, dia akan, si chatbotnya akan membalas ke sini, si infonya. 1, 2, 3 gitu. Nanti dari sini user balas lagi 2. Nah, kalau 2 dia ke asuransi. Dari sini balas lagi 1. Maka dia akan dibalas ini gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi kita kembali ke menunya. Nama aksi. Nama aksinya adalah, tadi ada 1, 2, 3 aksi ya. 1, 2, 3 angkanya itu ada di sini. 1 nanti di sini, 2, 3 gitu. Misalnya kita kembali lagi ke sini. Misalnya aksinya adalah ketik 1 nih. Ketik 1 nanti dia akan menuju ke info. Dari menu utama menuju ke info. Gitu ya. Gini isinya. Nama aksinya adalah menu utama ke info. Value triggernya 1, aksi dari. Nah, ini kalau multi device nanti kelihatan tuh semuanya tuh. Nah, aksi dari menu utama menuju ke info. Gitu ya. Kemudian kita simpan. Kita tambah lagi. Dari menu utama ke kemana dia? Menu utama ke daftar 2 ya. Menu utama ke daftar, value atau triggernya 2. Aksi dari menu utama menuju ke daftar. Kita simpan. 1 lagi. Menu utama ke kemana tadi? Info, daftar, saran. Menu utama ke saran. Value-nya 3. Aksi dari menu utama ke saran. Kita simpan. Sudah nih kan? 1 dari menu utama ke info, 2 menu utama ke daftar, 3 menu utama ke saran. Berikutnya ini nih. 1 ke tarif, 2 ke asuransi, 3 ke jadwal. Oke. Dari info ya. Info ke tarif berarti. Tambah data,
Nama aksinya info ke menu ya. Menu info ke tarif. Ini aksinya satu. Aksi dari info ke tarif. Simpan. Tambah lagi. Menu info kemana yang kedua? Menu info ke asuransi ya. Menu info ke asuransi. Asuransi. Dua, aksi dari info menuju ke asuransi. Simpan. 1, 2. Yang ketiga sekarang. Menu info dari menu info ke menu info ke jadwal yang ketiga ya. Menu info ke jadwal. Value-nya 3, aksi dari menu info ke jadwal. Simpan. Ya. Oke, yang ketiga, anak yang ketiganya yang dari info sudah dibikin. Sini. Nah, kemudian si anaknya asuransi. 1 ke list, 2 ke bapak saja. Dari menu asuransi ke list. Oke. Dari menu asuransi ke list asuransi. Value triggernya 1. Dari menu asuransi menuju ke list asuransi. Gitu. Simpan. Kita tambah lagi. Menu asuransi ke bapak saja ya. Bapak saja. Ini 2 aksi dari asuransi menuju ke bapak saja. Benar gak? Ya, yang kedua dari asuransi ke bapak saja. Oke, kita simpan. Sudah kan? Asuransi ini 1, 2. Oke. Anak yang terakhir, anak apa cucu ya? Kalau dari ujung-ujung begini nih. Dari jadwal ya. Jadwal punya cabang lagi. 1 poli anak, 2 poli bedah, 3 poligami. Poli anak. Jadwal poli anak. Oke. Nama aksinya adalah jadwal poli anak. Jadwal ke poli anak. 1. Aksi dari jadwal menuju ke poli anak. Simpan. Tambah lagi. Jadwal ke poli bedah. Value-nya 2. Aksi dari menu jadwal ke poli bedah. Kita mah beda. Kita nggak sama, kita beda. Kemudian yang ketiga, jadwal ke poligami. Value-nya 3. Aksi dari menu jadwal ke
poligami. Oke. Nah, oke, semuanya sudah di-set ya. Sini, ya, semuanya sudah di-set. Berikutnya kita akan uji coba. Nah, untuk uji cobanya di sini di pengaturan ya, di device ya. Device, kalau nggak salah di sini. Edit. Nah, di sini. Di sini nih, auto reset pesan bertingkat. Pesan bertingkat yang tadi kita sudah buat ya. Fungsi untuk reset pesan bertingkat ketika user tidak melanjutkan chat. Jadi kalau pas di tengah-tengah chatting misalnya di tengah-tengah chat ini habis pertama ketik menu, kemudian si usernya ketik angka 1 ke tarif. Nah terus habis ini si usernya nggak balas-balas lagi nih, udah. Nah itu pakai reset, jadi supaya dia langsung ke reset ulang dari menu awal. Kalau enggak ntar dia balas aja nih, balas terus yang chat yang ini nih. Jadi dia harus di reset untuk kembali mengclear ya, mengclearkan si logic smart chatbotnya. Jadi harus kita set, kita aktifkan dulu, kemudian auto reset pesan bertingkatnya kita bisa set dalam satuan menit. Misalnya dalam 1 menit dia nggak bales, maka akan berulang dari awal, gitu, chatnya akan di reset, alurnya ngulang lagi dari menu awal. Coba simpan ya. Oke, replay otomatis sudah aktif dan auto resetnya 1 menit. Oke, kita tes saja ke nomor yang sudah kita set ya. Setelah connect kita coba, ini saya ngetes dari WhatsApp yang lain ya. Ya dia mati. Bentar ya. Dari nomor yang lain coba dites saja di sana. Kita misalnya tadi sudah set ini ya. Sambil kita lihat bagannya deh. Sambil kita lihat bagannya mana dia? Ya. Sambil kita lihat bagannya, sambil kita lihat balasannya. Ya di sini ya. Oke, jadi kita tadi sudah set ini. Kalau kita coba menu, ya dia langsung balas info daftar saran. Oke, kita tes yang info ya. Kita ketik 1. Ya, kita ketik 1, masuk ke tarif asuransi jadwal. Dari sini kita ke mana? Kita ke 1 juga. Nah, ini sudah terakhir nih, sudah tarif yang N ya. Sudah ada di menu yang terakhir di sini. Ya. Kalau sudah N, kita bisa kembali lagi ke menu awal. Menu. Ya, kita kembali lagi ke sini. Kita coba yang masih ke mana? Ke info dulu lagi ya. Ke info lagi, kita mau ke sini ya. Kita kedua, kedua, 1. Info. Kita mau ke asuransi. Kita mau ke nomor 1. Ya, selesai. Gitu. Kita kembali ke menu lagi. Kita kembali ke menu lagi. Kita ke yang mana sekarang?
Kita ke yang sini misalnya. Jadwal ke poligami ya. Kita geser dulu ke sini. Kita geser dulu si abangnya ke sini. Geser dulu ya bang ya. Ya. Kita mau ke sini ya. Kita mau ke sini ceritanya. Berarti dia dari info. 1. Kemudian kita ke jadwal 3. Kemudian kita ke 3 lagi. Ya. Gitu ya. Jadi kira-kira beginilah hasil chatbotnya. Jadi ini fasilitas atau fitur yang ada di WhatsApp gitu. Jadi bisa bikin chatbot yang ada alurnya, yang ada cabangnya, yang ada anak-anaknya, cucu, cicit, sampai panjang lagi ke sana masih bisa nih. Asal nggak riuh aja bikinnya ya. Tapi enaknya memang dibikin bagan supaya enak buatnya gitu. Terstruktur gitu, kelihatan. Oke. Kira-kira begitu. Terima kasih, selamat mencoba. Oh ya, kalau misalnya nanti trialnya habis, itu bisa silakan membeli paketnya. Paketnya itu udah di sini ya, di transaction, kemudian pilih tambah paketnya. Nah ini ada paket-paketnya, silakan dipilih saja mau yang mana. Iya, ada yang 50.000, ada yang 6.000. Ada yang starter 50.000, tinggal nanti dimasukin nomor yang terhubung di sini, kemudian lanjutkan proses, nanti muncul payment gateway-nya langsung dengan menggunakan payment gateway ya. Oke, demikian ngiklan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan ngiklan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk uji cobanya di sini di pengaturan ya, di device ya. Device kalau nggak salah di sini. Edit. Nah, di sini. Di sini nih, auto reset pesan bertingkat. Pesan bertingkat yang tadi kita sudah buat ya. Fungsi untuk reset pesan bertingkat ketika user tidak melanjutkan chat. Jadi kalau pas di tengah-tengah chatting misalnya di tengah-tengah chat ini habis pertama ketik menu, kemudian si usernya ketik angka 1 ke tarif. Nah terus habis ini si usernya nggak balas-balas lagi nih, udah. Nah itu pakai reset, jadi supaya dia langsung ke reset ulang dari menu awal. Kalau enggak ntar dia balas aja nih, balas terus yang chat yang ini nih. Jadi dia harus di reset untuk kembali mengclear ya, mengclearkan si logic smart chatbotnya. Jadi harus kita set, kita aktifkan dulu, kemudian auto reset pesan bertingkatnya kita bisa set dalam satuan menit. Misalnya dalam 1 menit dia enggak bales, maka akan berulang dari awal gitu, chatnya akan di reset, alurnya ngulang lagi dari menu awal. Coba simpan ya. Oke, replay otomatis sudah aktif dan auto resetnya 1 menit. Oke, kita tes saja ke nomor yang sudah kita set ya. Setelah connect kita coba, ini saya ngetes dari WhatsApp yang lain ya. Ya dia mati. Bentar ya. Dari nomor yang lain coba dites saja di sana. Kita misalnya tadi sudah set ini ya,
sambil kita lihat bagannya deh. Sambil kita lihat bagannya mana dia? Ya. Sambil kita lihat bagannya, sambil kita lihat balasannya. Ya, di sini ya. Oke, jadi kita tadi sudah set ini. Kalau kita coba menu, ya, dia langsung balas info daftar saran. Oke, kita tes yang info ya. Kita ketik 1. Ya, kita ketik 1, masuk ke tarif asuransi jadwal. Dari sini kita ke mana? Kita ke 1 juga. Nah, ini sudah terakhir nih, sudah tarif yang N ya. Sudah ada di menu yang terakhir di sini. Ya. Kalau sudah N, kita bisa kembali lagi ke menu awal. Menu. Ya, kita kembali lagi ke sini. Kita coba yang masih ke mana? Ke info dulu lagi ya. Ke info lagi, kita mau ke sini ya. Kita kedua, kedua, 1. Info. Kita mau ke asuransi. Kita mau ke nomor 1. Ya, selesai. Gitu. Kita kembali ke menu lagi. Kita kembali ke menu lagi. Kita ke yang mana sekarang? Kita ke yang sini misalnya. Jadwal ke poligami ya. Kita geser dulu ke sini. Kita geser dulu si abangnya ke sini. Geser dulu ya bang ya. Ya. Kita mau ke sini ya. Kita mau ke sini ceritanya. Berarti dia dari info 1. Kemudian kita ke jadwal 3. Kemudian kita ke 3 lagi. Ya. Gitu ya. Jadi kira-kira beginilah hasil chatbotnya. Jadi ini fasilitas atau fitur yang ada di WhatsApp gitu. Jadi bisa bikin chatbot yang ada alurnya, yang ada cabangnya, yang ada anak-anaknya, cucu, cicit, sampai panjang lagi ke sana masih bisa nih. Asal nggak riuh aja bikinnya ya. Tapi enaknya memang dibikin bagan supaya enak buatnya gitu. Terstruktur gitu, kelihatan. Oke. Kira-kira begitu. Terima kasih, selamat mencoba. Oh ya, kalau misalnya nanti trialnya habis, itu bisa silakan membeli paketnya. Paketnya itu udah di sini ya, di transaction, kemudian pilih tambah paketnya. Nah, ini ada paket-paketnya, silakan dipilih saja mau yang mana. Iya. Ada yang 50.000, ada yang 6.000. Ada yang starter 50.000, tinggal nanti dimasukin nomor yang terhubung di sini, kemudian lanjutkan proses, nanti muncul payment gateway-nya langsung dengan menggunakan payment gateway ya. Oke, demikian ngiklan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan ngiklan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.